Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini, karena sekarang udah akhir bulan, aku akan buat evaluasi lagi untuk di bulan September. Nah, di sini aku buat tabelnya dulu seperti biasa, seperti bulan-bulan kemarin, karena emang aku udah nyaman banget dengan format kayak gini ya teman-teman. Yang penting itu walaupun sederhana, kita itu mengerti ya untuk catatan yang kita buat sendiri. Nggak lupa juga, aku juga ada sedikit gambar-gambar sama seperti tema di budgeting September ya untuk evaluasinya. Teman-teman udah buat evaluasi belum untuk di bulan ini? Kalau yang belum buat, ayo dibuat dulu supaya kita tahu alur uang kita itu perginya kemana aja, terus di setiap pos pengeluaran itu habisnya berapa aja. Ya walaupun sudah beberapa bulan ini aku itu setiap mengambil uang di setiap pos pengeluaran itu aku nggak nyatet, misalnya untuk belanja harian, misal aku beli telur atau apa, aku nggak rinciin karena aku nggak mau terlalu pusing juga ya teman-teman. Jadi untuk sekarang aku ingin bebas aja, yang penting mengontrol aja. Jadi setiap habis belanja atau misalnya seminggu sekali, aku pasti hitung di setiap pos pengeluaran itu ada sisa uang berapa lagi. Jadi aku bisa atur dan juga aku bisa jaga-jaga untuk memakai uangnya. Nah, untuk tabel evaluasi bulan Septembernya sudah selesai. Lanjut, aku isi kolom yang pertama dulu, yaitu kolom deskripsi. Ini tuh berisi semua pengeluaran aku di bulan September ya teman-teman, mulai dari belanja bulanan, terus juga belanja harian, yang lainnya juga, termasuk sisa gaji pun aku masukkan ke kolom deskripsi untuk evaluasi bulan September ini. Nah, setelah kolom deskripsinya sudah diisi, lanjut aku isi kolom budget. Ini itu disesuaikan aja dengan keuangan di bulan September ya, atau dengan budgeting di bulan September. Untuk budgeting aku di bulan September lumayan berat karena aku ada untuk kondangan itu budgetnya 600.000 ya teman-teman, sehingga waktu di bulan ini aku itu nggak bisa nabung untuk renovasi rumah. Tapi alhamdulillah sudah terlewati ya, jadi agak plong aja gitu. Nah, lanjut kita isi kolom sebenarnya. Ini itu pengeluaran real aku di setiap pos pengeluarannya ya, mulai dari belanja bulanan, belanja harian, beli beras, bayar listrik, segala macam. Untuk di bulan ini seperti biasa, pos beli beras dan bayar listrik itu sisanya lumayan banyak karena memang pengeluaran beras dan listrik aku itu sedikit ya teman-teman, tapi aku membudgetkannya 600.000. Untuk beli beras di bulan ini tuh aku belinya 10 kiloan, terus untuk bayar listrik cuma 100 ribuan aja. Terus untuk beli gas aku cuma beli 2 kali kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, terus untuk paket data itu cuma 150.000 karena aku itu beli paketan yang 170 ribuan, dan untuk yang 20 ribunya itu aku punya di salah satu aplikasi, jadi itu bisa buat tambah-tambah aku beli paket data. Jadi di bulan ini aku ngeluarinnya dari budget paket data itu cuma 150 ya. Nah, setelah semuanya terisi, lanjut aku mau isi kolom selisih. Itu tuh gampang banget, tinggal kolom budget dikurangi kolom sebenarnya. Mohon maaf ya kalau banyak suara ayam, soalnya di sini itu banyak banget yang melihara ayam teman-teman, tetangga-tetangga aku. Nah, karena untuk belanja beras dan listrik itu cuma kepake sedikit, jadi sisanya lumayan banyak ya teman-teman di bulan ini. Terus juga untuk kondangan, aku itu kan membudgetkan 600.000, tapi sisanya masih lumayan, masih 100 lebih. Karena aku itu kan dapat arisan, jadi aku itu banyak-banyaknya yang ngabisin uang arisan dulu. Seperti yang aku ceritakan di budgeting aku di bulan ini ya teman-teman. Dan untuk total selisihnya di bulan ini ada 882.000. Masya Allah, itu banyak banget, alhamdulillah, karena ketambahan dari budget kondangan ya teman-teman, gak habis semua. Dan selanjutnya seperti biasa aku itu mau ngitung uangnya dulu, tapi sebelum dihitung aku mau mengeluarkan uangnya dulu dari dompet pintar aku ya teman-teman. Takutnya aku ada salah ngitung atau keliru gitu dalam menulisnya. Jujur untuk saat ini aku paling seneng nabung di akhir bulan kayak gini, karena ini tuh uangnya uang sisaan, jadi uangnya itu uang nganggur ya teman-teman, daripada yang nabung di awal bulan. Karena jujur aja dari kemarin-kemarin itu tabungan aku terus kepake untuk renovasi rumah, itu terus kepake. Ada aja gitu musibah yang nggak aku tahu. Sedangkan untuk dana darurat itu aku sayang makainya karena aku itu udah simpen dalam bentuk emas ya teman-teman. Jadi emas itu kan naik terus, aku kalau jual emasnya sayang banget, jadi aku terpaksa ngambil uang yang untuk renovasi rumah.
Ternyata sulit banget ya teman-teman kalau kita mau renovasi rumah atau mau buat rumah setelah menikah. Jadi pesan aku untuk teman-teman yang masih kerja, terus ekonominya lagi stabil, lebih baik beli rumah itu sebelum menikah kalau bisa ya. Karena kita itu nggak bisa memprediksi keuangan kita setelah menikah, sama seperti aku. Karena aku pun setelah menikah itu ya bisa dibilang tabungan aku itu masih banyak banget teman-teman, tapi aku nggak mau cerita. Terus juga uang di luaran ya masih ada juga sih yang ngutang 15 juta tapi nggak mau bayar. Jadi ya udahlah ya, daripada aku stres, pusing, jadi aku mau fokus aja untuk rumah tangga aku, untuk renovasi rumah dan usaha yang lainnya. Karena aku itu usaha banget teman-teman, ikut affiliate segala macem walaupun belum membuahkan hasil. Nah ini untuk uangnya udah aku hitung semuanya pas banget, ada 882.000. Alhamdulillah nggak ada kekeliruan ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau ambil uangnya dulu, yang 100.000 aku ambil untuk bayar arisan, terus aku juga ambil 125.000 untuk isi mini sinking fund aku. Dan untuk uang yang lain mau aku simpan dulu, termasuk uang koin juga ya teman-teman. Jadi aku mau simpan dan nanti aku akan buat video yang lain. Entah itu video pendek atau video panjang, nanti ditunggu aja ya. Nah selanjutnya aku itu mau isi mini sinking fund seperti biasa, tapi sebelum itu aku mau ganti kertas mini sinking fundnya. Karena kemarin itu aku udah beli kertas yang udah ada tabelnya kayak gini loh teman-teman, dan dia juga udah ada untuk dipasang ke bindernya ya, udah ada lubang-lubangnya juga, jadi sangat praktis banget. Aku beli beberapa kertas, ini ada tabungan lebaran, sedekah subuh, terus challenge, tabungan impian, dan juga mini sinking fund. Untuk yang sekarang aku mau pasang yang mini sinking fund ya teman-teman, sesuai dengan budget yang aku punya. Aku mau isi 125.000 di bulan ini, tapi aku mau ganti dulu si kertasnya. Ini tuh ada 5 kolom untuk mini sinking fundnya ya teman-teman, tapi untuk mini sinking fund aku sendiri aku cuma punya 3, yaitu untuk bayar pajak motor, terus untuk ulang tahun anak aku, terus sama untuk tahun baru. Jadi aku mau isi 3 kotak dulu aja. Kayaknya bukan 3 kotak tapi 3 item ya teman-teman yang aku isi. Dan karena di sini itu untuk bulat-bulatnya di setiap target mini sinking fund itu cuma ada 18, jadi aku harus menyesuaikan dulu budget di setiap bulatannya ya teman-teman. Karena yang aku buat itu kan ada 15. Malah untuk ulang tahun anak itu ada 25, jadi aku harus hitung ulang untuk isi bulatannya ya. Nanti setelah aku isi nominal di setiap bulatannya, aku itu mau tandai dulu, karena aku itu kan mau pindahin ya untuk yang sudah aku isi di bulan-bulan kemarin, jadi aku harus tandai dulu sebelum aku isi yang di bulan ini. Setelah aku lihat video ini, kenapa ya aku itu nggak nandainnya disilang aja daripada di garis-garis kayak gitu, tapi ya udah terlanjur jadi ya udahlah ya. Nah ini untuk uangnya, untuk di bulan ini aku nabung 125.000 ke mini sinking fundnya. Untuk pembagiannya aku mau isi untuk pajak motor 20.000, untuk ulang tahun anak 30.000 aja di bulan ini, terus untuk tahun baru itu 75.000. Dan selesai untuk evaluasi aku di bulan September. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.